kasih. Habis. Nah, habis. Kita coba mungkin izinkan saya share screen. Ini juga belum semua dimasukkan karena memang ya sepulang dari Lombok itu agak pabaliut, banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Kita coba share screen. Sudah muncul? Sudah ada? Sudah, Pak. Mantap. Lanjut. Ya, sesuai dari yang kemarin disampaikan, kisi-kisi UP PPG IPS 2023, saya melihat ini juga terus terang belum selesai semua soalnya. Seharusnya 20 ya Pak Andri. Tapi kita coba saja yang sekarang mungkin tidak. Jadi mungkin sisanya kita lanjut besok ditambahkan. Nah, yang saya lihat di kisi-kisi yang pertama, indikator yang pertama itu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan politik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di sini yang saya lihat, dicoba membuat soal, sebetulnya ini juga sambil browsing-browsing ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat. Untuk yang pertama, Pak Rere mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan Undang-Undang 1945 di waktu yang bersamaan sang istri melahirkan. Ketika Pak Rere adalah memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas untuk membaca pembukaan Undang-Undang 45, melaksanakan tugas untuk membaca UUD 45 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian melimpahkan tugas amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit, kemudian melaksanakan tugas membaca UUD 45 dan menyerahkan sang istri pada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya, dan yang menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Nah, barangkali dari soal ini ibu-ibu bisa mencoba untuk menjawab kira-kira mana di sini yang pertama mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan UUD 45. Silahkan kalau Bu Nening. Pak. Bu Nining yang ada yang berbeda atau sama? Ya, kita lihat di sini karena indikatornya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi ya. Jadi teman-teman di sini jawabannya paling tepat adalah B. Ya. Jadi melaksanakan tugas untuk membaca UUD 45 terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu mendampingi istri sesuai indikatornya, yakni kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik itu. Jadi, nah ini istri juga kita kan tetap susah dah masuk prioritas juga gitu ya. Gak mungkin, kalau saya ya nggak mungkin lah kalau untuk meninggalkan istri untuk melahirkan gitu. Ibu juga mungkin sama ingin ditemani. Ini kalau saya lihat, saya pandang yang paling tepat itu menurut saya adalah yang B. Jadi melaksanakan tugas, baru setelah itu, karena kan tugasnya tidak sepanjang hari.
Ya. Ini baru setelah itu melakukan hal yang lain. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Sila ke yang pertama, A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, dan D. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kalau ini mah mudah mungkin ya. Barangkali ada yang ingin mencoba dulu, Bu Rizky mungkin. Pak. Sila pertama. Iya, sila pertama. Jadi jelas lah, ini ketuhanan yang Maha Esa karena berkaitan dengan agama ya. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus bisa menerima pendapat orang lain walaupun tidak sepaham dengan kita. Dan sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama, walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan sikap kita, sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila A, kedua dan keempat, B, kedua dan kelima, C, ke-1 dan ketiga, D, ke-1 dan keempat, E, sila ketiga. Bu Yeti barangkali bisa mencoba untuk menjawab. Harus bisa menerima pendapat orang lain walaupun tidak paham. Kemudian menerima keputusan yang ditentukan bersama walaupun belum tentu sesuai dengan sikap kita. Itu kata kuncinya. Kalau yang kita lihat, menerima pendapat orang lain. Satu. Kemudian yang kedua, menerima keputusan hasil musyawarah artinya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat sila ke-1 itu agama, kepercayaan. Kemudian sila kedua toleransi, hak asasi manusia. Itu kata kunci sila kedua, kemanusiaan yang beradab. Jadi kata kunci itu tenggang rasa. Kemudian sila ketiga cinta tanah air, lambang negara, olahraga, budaya, kesenian, sejarah. Itu kata kunci yang sila ketiga. Sila keempat demokrasi, politik, gotong royong, musyawarah mufakat. Dan sila kelima hukum, ekonomi, dan keadilan. Di sini jelas. Tadi kata kuncinya adalah yang pertama menerima pendapat orang lain walaupun berbeda. Yang kedua berhubungan dengan menerima keputusan walaupun berbeda dengan kita. Jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya yang A, sila kedua dan sila keempat. Kemudian soal selanjutnya, bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anak terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah A. Mengeksploitasi sumber daya alam sendiri. B. Mempergunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. C. Menguras habis sumber daya alam. D. Memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan asas keberlanjutan. Dan E. Menggunakan sumber daya alam, itu SDA, untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Nah, kira-kira jawaban yang tepatnya menurut Ibu Sri Minarti yang mana, Bu? Silakan dicoba Ibu atau masih diingat ya. Yang kata kuncinya apa? Jadi sumber daya alam patut bersyukur
Ini hubungannya dengan sikap mempertahankan kekayaan alam. Jadi di sini kata kuncinya mempertahankan, artinya kekayaan alam itu harus tetap ada, ya, berkelanjutan. Sehingga ini jelas jawabannya adalah yang D, ya, sumber daya alam secara maksimal dengan asas keberlanjutan. Gitu ya. Itu soal. Kemudian yang selanjutnya di sini indikator yang kedua, mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan saya mencoba perhatikan pernyataan berikut. Satu, negara Republik Indonesia memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. Dua, negara Republik Indonesia mengutamakan rakyat kecil di depan hukum. Tiga, kekuasaan lebih utama daripada hukum. Keempat, menyerahkan kasus pelanggaran hukum kepada lembaga kehakiman. Dan kelima, semua kasus pelanggaran hukum oleh warga negara dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Nah, yang merupakan bentuk perlakuan negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah 1 dan 2, 1 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4, atau 1 dan 3. Mangga, silakan. Ibu Azmi mungkin. B 1 dengan 4. 1 dengan 4. Alasannya? Karena negara Indonesia merupakan memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. Betul. Dan jika ada yang melanggar, maka diserahkan kepada lembaga kehakiman. Ya, diselesaikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu kehakiman. Ada yang berbeda? Silakan, mangga. Ya, kalau tidak ada, kita lihat kata kuncinya tadi ya, karena di dalam Undang-Undang 1945 itu bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, ya, di mata hukum. Jadi memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. Kemudian menyerahkan kasus pelanggaran hukum atau penindakannya kepada lembaga kehakiman. Jadi betul tadi apa yang disampaikan Ibu Azmi, jawabannya adalah yang B. Ya. Baik, soal selanjutnya. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga negara. Salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal. Nah, ini Bapak Ibu mungkin harus memahami atau mengetahui pasal 30 itu tentang apa, pasal 34 tentang apa, pasal 35 tentang apa, 36 tentang apa, dan 37 tentang apa. Yang A30, B34, C35, D36, E37. Barangkali kita tinggal melihat saja itu ya, mengingatlah pelajaran kewiraan mungkin dulu membahas tentang undang-undang. Nah, 33 dan 34 membahas soal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 30 pertahanan negara dan keamanan negara, pasal 36 bahasa, pasal 37 perubahan UUD. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pasal 34, ya, yang B. Baik, soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Hak membela negara. 2. Memperoleh pekerjaan. 3. Hak beragama dan beribadah. 4. Hak mendapatkan pendidikan. 5. Hak berserikat dan berkumpul.
Nah, dari pernyataan di atas yang merupakan hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Ini juga sama, jadi seputar undang-undang. Ya. Ini di pasal 27 ayat 2 itu diatur atau hak warga negara Indonesia memiliki hak. Jadi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Jadi jawabannya 2. Ya. Ini memperoleh pekerjaan. Ya. Itu kemudian yang nomor 8, contoh sama berikutnya, indikatornya menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini saya coba membuat soal pembelajaran IPS memegang peranan yaitu strategis dalam pembelajaran. Nah, pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut, jadi ini pernyataan yang tidak mendukung pernyataan tersebut. Ini hati-hati Bapak Ibu kalau ada kata-kata tidak atau kecuali harus jeli ya. A. Pembelajaran IPS sebagai penghela atau penarik dalam pembelajaran. B. Pembelajaran IPS merupakan wahana yang efektif mengembangkan nilai karakter pada siswa. C. Pembelajaran IPS menekankan pada pemberian pengetahuan tentang lingkungan pada siswa. D. Pembelajaran IPS berperan dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran lain. E. Pembelajaran IPS berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Nah, kalau ini kan Bapak Ibu Guru sudah mengajar berpengalaman. Kira-kira option mana yang paling tepat dari soal ini? Silakan Bu Yeti barangkali. Atau Bu Linda mau mencoba menjawab? Yang E, Pak. Yang E. Tuh, kalau menurut saya yang E juga sama. Ya. Karena pembelajaran IPS itu bukan untuk meningkatkan prestasi siswa secara saklek gitu ya. Nah itu untuk soal nomor 8. Kemudian kita lanjut soal nomor 9. Wah, ini jawabannya saya tidak hapus, lupa. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme, misalnya ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan, misalnya dalam membangun pos kamling, saling tolong-menolong, ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah, menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak menutup pembicaraannya. Nah, sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari menciptakan kerukunan umat beragama, yang A, B, melestarikan budaya, C. menghormati nilai luhur, D. menghormati nenek moyang, dan E. saling menghargai dan tolong-menolong. Jadi jelas ini ya, dilihat dari sikap yang dimunculkan. Ini jawabannya yang saling menghargai dan tolong-menolong. Baik, soal selanjutnya. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu.
C. Meminta tamu pertama untuk duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling tua. D. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Nah, kira-kira yang mana? Di sini yang menjadi kata kuncinya ini adalah tamu pertama yang datang ke rumah. Ya. Yo, silakan ibu-ibu dijawab. Terus alasannya kenapa nih ibu pilih yang A, kenapa pilih yang B? Nah itu kan jadi harus ada apa ya? Nah itu ya harus ada analisisnya gitu, biar nanti ketika menemukan soal yang berbeda itu bisa mengetahui jawaban yang tepat yang mana. Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Barangkali Ibu Nining mau mencoba menjawab? Apa A? Yang A. Ya, Ibu menjawab yang A. Alasannya, Bu? Ya kan pertama sebagai biasa kalau Barangkali ada kendala di mikrofonnya, Bu. Iya. Ya, yang lain barangkali ada yang mau mencoba selain Bu Nining? C, Pak. Bu Linda, silakan. Yang C. Yang C. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi deretan paling depan untuk mengambil tamu yang paling datang paling awal. Alasannya kenapa, Bu? Karena harus memiliki sikap menghargai, nggak boleh membeda-bedakan setiap status manusia. Ya, boleh. Tadi Bu Nining rasanya nggak terdengar. Tidak terdengar. Ya, jadi di sini yang pertama, tamu yang pertama datang, jadi kita lihat ke indikator. Ya, di sini, sorry, tertutup ya. Bisa ke atas ini. Ya, kalau saya melihat, tentu ketika ada tamu kita harus menghormati. Yang pertama itu. Bentuk penghormatannya itu tentu dengan ya bisa menyalami, bisa biasanya kalau kita datang awal kan mengucapkan salam gitu ya. Mengucapkan salam dalam pidato, dalam setiap apapun pasti awal kata itu salam. Jadi kata kunci yang saya pegang. Kemudian ya memberikan penghargaan, tadi betul apa yang disampaikan oleh kita. Kemudian di sini dipersilahkan untuk duduk. Kalau biasanya kalau rapat itu kan ada kursi yang sudah disediakan untuk A, B, C, D. Ya. Jadi itu juga merupakan sebuah penghargaan juga. Nah, ini memang antara A dan C perbedaannya sedikit. Apa namanya? Kalau kita lihat. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, saya lebih cenderung memilih yang A. Kenapa? Karena diawali dengan salam dulu.
Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat, karena ini yang datang pertama, jadi tamu pertama. Jadi tentu kita sambut, ya. Tidak tidak langsung nyuruh duduk di tempat yang sudah disediakan, ya, tapi ada proses menyambutnya dulu. Nah itu, jadi yang kalau menurut saya ini yang A. Kemudian soal berikutnya, nah ini mungkin bisa terjadi di sekolah kita juga, bisa terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa. Apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memerlukan sekolah. Jadi ketika terjadi sesuatu hal yang cukup berat di sekolah, maka yang sini hubungannya dengan prioritas, ya. Yang solusi yang terbaiknya seperti apa? Kira-kira Mangga ada yang akan menjawab dengan analisanya? Silahkan. Silakan, Ibu, kalau ada yang mau mencoba menjawab. Supaya supaya tidak hanya mendengarkan gitu ya. Bu Rizky mungkin silakan, kira-kira apa ini? Prioritas ya. Kita lihat prioritas. Kemudian kita lihat aspek-aspek yang lain. Jika terjadi tindakan asusila antara guru dan siswa, apa yang perlu kita lakukan? Ini hubungannya dengan ya kehidupan sosial kita. Yang pertama dilakukan adalah tentu dibahas di internal sekolah, ya Ibu. Kemudian mencari solusi yang tepat untuk melakukan tindakan selanjutnya sebelum melibatkan orang lain, ya. Jadi karena ini terjadi di sekolah, ya maka langkah yang pertama itu bahas bersama pihak internal. Ya, kemudian soal berikutnya, nah ini maaf saya ganti dulu karena belum selesai. Yang ini sudah, yang ini sudah, ini sudah. Nah ini yang selanjutnya, saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Jadi menjunjung tinggi hal-hal yang prinsip yang kita sampaikan.
Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, maka hal yang saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang yang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Kemudian E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jadi ketika kita memahami atau meyakini sesuatu, tapi kemudian ada sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip kita, maka apa yang harus dilakukan? Ini kaitannya dengan indikator yang tadi, ya, dengan indikator menjalankan tugas. Nah, kira-kira mana yang menurut ibu-ibu yang harus dilakukan di dalam menghadapi permasalahan ini? Apakah menyalurkan pikiran perasaan negatif pada sasaran lain, atau memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas? C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal yang lebih bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Atau E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Sikap dari yang harus dilakukan barangkali Ibu Tuti bisa, menurut Ibu Tuti, apa yang akan Ibu lakukan dari permasalahan ini? Halo? Ini apa ya, seperti kasus yang KPK itu mungkin ya pertanyaannya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Baik, kalau menurut saya yang harus dilakukan yaitu mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran perasaan itu dengan pimpinan. Karena ketika kita menghadapi masalah di tempat kerja, maka segeralah untuk menyampaikan hal tersebut, masalah tersebut dengan pimpinan. Jadi jangan ngambil sikap sendiri atau juga mengambil tindakan sendiri atau bahkan menyampaikan ke orang lain. Nah, ini bisa menjaga harus bisa menjaga marwah dari sekolah kita nantinya. Kemudian indikator yang keempat, mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, soalnya sekolah Anda menerapkan presensi kehadiran dan kepulangan guru berbasis online. Setiap pagi pukul 7, guru harus presensi kehadiran di depan komputer yang sudah disediakan oleh sekolah, dari sekolah. Begitu juga pada saat kepulangan pukul 15.30, seorang guru harus melakukan presensi kepulangan di depan komputer yang disediakan sekolah. Satu hari kerja, pada pukul 15.15, artinya 15 menit menjelang kita presensi pulang, Anda memperoleh kabar anak Anda sakit dan minta diantar ke rumah sakit. Apa yang Anda lakukan? Pilihannya A. Melakukan presensi kepulangan meskipun belum saatnya pulang untuk segera mengantar anak ke rumah sakit.
B. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk pulang segera agar dapat mengantar anak segera ke rumah sakit. C. Menunggu 15 menit untuk melakukan presensi online dan kemudian bergegas pulang untuk mengantar anak ke rumah sakit. D. Meminta tolong admin sekolah atas izin kepala sekolah untuk mempresensikan kepulangan agar dapat segera pulang. Yang E. Mengklarifikasi sakitnya apa dan meminta orang rumah agar menunggu sampai kepulangan kita. Nah, ibu-ibu silakan kira-kira ini mungkin kalau yang biasanya yang paling sopan itu minta izin ke kepala sekolah ya. Saya izin pulang duluan gitu ya. Kalau misalkan melakukan presensi kepulangan meskipun belum saatnya pulang, kaitannya mungkin dengan tunjangan kinerja di kehadiran berkurang. Atau juga yang biasa dilakukan ya biasanya langsung saja pulang tanpa izin tanpa apa, karena mendengar anak sakit. Nah, kira-kira jawaban yang tepat menurut ibu-ibu, silakan. Kalau hal ini saya ingin mendengar dari ibu-ibu beserta untuk menjawabnya. Bu Yeti, mangga, silakan. B ya. Yang mana, Bu? B. Yang B, menurut Ibu Yati, yang B. Ada yang berbeda, silakan. Ini perbedaan waktu ke pulang 15 menit ya. Jadi pas sedang di sekolah jam 15.15 mendapat kabar anak sakit dan minta diantar ke rumah sakit. Sementara jam pulang itu 15.30. Idealnya jawabannya adalah C, Pak. yang C. Ya. Idealnya yang C. Ini kaitannya dengan tadi, nah, mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara, ya, indikatornya. Memang ini kadang-kadang dalam kenyataan agak sulit. Jadi bentuk integritas sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa sesuai tupoksi sebagai guru adalah memenuhi jam kerja yang telah ditetapkan. Baik, kita lanjut. Indikatornya mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya salah satu tantangan di abad 12 ini adalah globalisasi. Dengan mudahnya budaya asing akan masuk ke suatu wilayah termasuk Indonesia. Nah, sebagai seorang pendidik, salah satu sikap yang perlu ditanamkan bagi peserta didik adalah A. Membangun budaya antipati, sebab budaya asing dapat berdampak buruk. B. Memperlengkapi peserta didik dengan iman yang kuat agar mampu membentengi diri dari semua hal buruk. C. Mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. D. Mendoakan dan mensyukuri budaya asing dengan memasukkan budaya asing dalam literasi ibadah. Ini ngetiknya menolak dengan tegas semua bentuk budaya asing yang mengancam punahnya budaya lokal. Ini indikatornya mengapresiasi, ya Bapak Ibu, mengapresiasi kekayaan budaya lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Jadi jelas jawabannya
Yang mana? C. Yang C. C ya, Bu Ajmi. Jawabannya yang C. Ya, karena dilihat dari ini indikator dari yang diharapkan. Jadi perkembangan teknologi memudahkan arus komunikasi dan masuknya budaya bangsa lain. Sebagai pendidik harus mampu menanamkan kepada peserta didik sikap memiliki dan bangga pada budaya sendiri dan tetap menghargai budaya bangsa lain. Nah, Pak Andri, mohon maaf, saya baru sampai nomor 14, Andri, harusnya 20 ya. Dalam membuat soalnya. Kalau kisi-kisinya ibu-ibu sudah punya, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kalau sudah, ibu bisa melihat dari kisi-kisi tersebut. Ya, kita sudah terlatih mungkin. Sebetulnya ada yang kalau soal tahun 2021 itu ada saya dapat dari nanti mungkin bisa di-share ya Pak Andri ya. Untuk saya dapat bank soal dari dari fasilitator UPI IPS kalau mau dipelajari begitu. Nanti mungkin lewat Pak Andri saja. Cuma mohon maaf saya belum bisa sampai 20 Pak Andri. Oh iya. Karena ya tadi kegiatannya. Ya baik. Ya nggak apa-apa Pak. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya itu bisa ditambahkan ya Ibu Bapak. Ya. Gitu. Karena memang kemarin Pak Hilman pun saya memintanya itu dadakan gitu ya pada beliau itu. Karena bingung ini, aduh siapa ini yang nyari-nyari. Tapi pas kebetulan ingat, oh ada Pak Hilman. Ya udah saya kontak Pak Hilman dan alhamdulillah Pak Hilman mau. Tapi katanya untuk soalnya saya belum dapat. Ya udah Pak, nanti sebisanya aja dulu, sesampainya dulu gitu. Nah Ibu Bapak, itu mungkin ya untuk pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan juga sedikit banyak membuka gambaran bagi Ibu Bapak semua. Dan nanti untuk pertemuan berikutnya insya Allah ditambahkan untuk hutang ya soalnya nanti ditambahkan di generate lebih. Nah kemudian juga mungkin ini pertemuan pertama ya bagi Ibu Bapak dan juga kita semua, jadi masih malu-malu gitu, masih jaga image nih Pak Hilman, takut dibilang jawab salah, takut dibilangnya wah ini gurunya aja salah masuk muridnya gimana gitu ya. Nah padahal enggak kan ya gitu, kita karena kita belajar bersama gitu. Silakan saja Ibu Bapak nanti menyampaikan